kita itu bajunya jelas. Kalau merah ya saya mengaku saya merah gitu. Kita udah pilpres berkali-kali masa Iya, masih terjebak di gimmick-gimmick. Biar kemudian kita memberikan power yang kuat kepada presiden terpilih itu tetap 10 tahun tapi satu periode aja. Waduh, Bupati ini ngeri juga kadang-kadang idenya. Saya bicara aja, paling banyak saya bicara di DPR. Mungkin waktu masih SMA waktu itu ya, Tahun berapa tuh? 99. 99 ini belum SMA lah, masih 9 tahun orang saya lahir tahun 90 masih belum ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Nah, bersama saya hari ini hadir Muhammad Nur Arifin. Ya, muda sekali, masih 33 tahun, Bupati Trenggalek. Juga juru bicara muda 03. Menarik ini. Biasa yang banyak datang ke sini 02. Dan saya senang sekali kalau ada jubir dari Paslon 03, Capres 03 datang ke sini. Karena kadang-kadang agak susah juga kita ngundang-ngundangnya. Ya, jadi Susahnya kenapa? Banyak yang sibuk atau banyak yang nggak berani? banyak sibuk, banyak yang sudah punya image seolah-olah saya mendukung 02 kan. Nah, padahal kan kita sama aja semuanya gitu kan. Siapa yang datang, ya pasti kita kasih kesempatan. Siapa? Terima kasih. Bahkan orang yang paling ekstrim tidak setuju sama 02 pun seperti Mas Eros Jarot misalnya kita kasih forum di sini. Ya, nggak usah. Ya kita kan begini, orang tuh harus bisa memahami pikiran-pikiran semua orang, kan gitu. Jangan kita ini sempit. Ya pasti 02 mau tahu apa sih pikiran dari 01, 03? Ya, Nah, 03, 01 juga kan begitu. Apa sih pikiran dari 02? karena ujungnya semua juga pengennya nanti untuk bangsa dan negara dan konsolidasi setelah pilpres itu kan yang lebih. Pengalaman kita 2019 kan udah jelas. Ya. Ya, bagaimana Pak Prabowo sama Pak Jokowi Pak Jokowi bertempur seperti itu. demo sampai di depan Bawaslu itu kan. Iya. Pak Adian bersama juga. Iya. Nah, jadi kita jangan mengharapkan jangan kita mengharapkan ada chaos, ada konflik lah. Pada akhirnya siapapun terpilih, semua kita bersama-sama kan gitu. Itu kan baik pada tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi dan Tapi itu yang banyak dikritisi orang-orang. Wah udahlah pilpres buat apa, udah jelas itu nanti kalau yang satu presiden sisanya jadi menteri semua tuh. ya tapi kan konstitusi harus jalan ya, Iya, undang-undang iya, harus jalan, iya. negara demokrasi itu harus dibuktikan gitu. Iya. Nanti Harus ada check and balance-nya itu. masyarakat kan agak susah, begitu sebagian mengatakan seperti tadi tak usah pemilu, tapi nanti keluar lagi kan orang seperti Faisal Basri macam-macam itu monarki kan nih. oh ini otoriter nih. Jadi sapaan akrabnya Ipin aja. Itu panggilan masa kecil dan melekat di Trenggalek. sapaan akrabnya ini Cak Ipin. Iya. Ya, Cak Ipin. Karena dari Jawa Timur pakai Cak, ya kan? Iya. Kalau anak kiai pakai Gus. Nanti bisa juga Cak Gus Ipin. Jadi ini kan sesama kader muda PDIP ya. Bagaimanapun kan Gibran itu masih sebagai kader PDIP sekarang. Nah, kemudian kita lihat menjadi calon wakil presiden dari Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Nah, tentu kan kita sudah dengar lah macam-macam persoalan ya. Tetapi ini kan sebagai sahabat rasanya itu seperti apa? Ya kalau saya nggak mau personal judgmental ya, tapi saya sekarang memposisikan diri dengan beliau itu ketika jadi teman satu rumah lah ibaratnya, ya ini kawan perjuangan. Ketika sekarang berhadapan, ya kita teman sparring yang saling menajamkan satu sama lain lah. Saya sempat bilang ke beliau, Mas, ya semoga Mas masih melihat saya kalaupun sebagai lawan, ya kalau dulu kawan jangan jadi kawan yang menjilat, kalaupun sekarang jadi lawan,
ya semoga lawan yang kemudian bisa memperkuat gitu. Iya. Karena kan kalau kita lihat petani itu kalau nanam tanaman buah, biasanya dia akan melakukan penjarangan. Jadi biar buahnya itu yang kemudian lebih gede, biasanya ranting-rantingnya dikurangin. Nah, kritik, kemudian apa namanya, kadang masukan dan segala macam, itu kan pasti nyerang sisi-sisi jelek dari kita. Nah, itu harapannya yaitu anggap aja itu sebagai penjarangan untuk kemudian kita dapat jadi manusia utuh yang buahnya Ya, tinggal yang manis-manisnya gitu. Tapi komunikasi masih ada sekarang. Ya tetap lah kita apa namanya, kan dari dulu saya juga karena di Jawa Timur jadi sering gaulnya ya sama teman-teman kepala daerah yang di Jawa Timur, karena biasanya kan kalau konsolidasi dibagi per provinsi, kecuali kalau pas sekolah partai yang besar gitu ketemu baik sama Mas Bobi sama Mas Gibran, dan memang apa intensitas komunikasinya memang beliau kan irit bicara, kalau saya kan banyak bicara gitu. Ya, jadi Ya beda lah, orang Solo sama Jawa Timur sama Trenggalek beda ya. banyak bicara banyak misuhnya kalau orang Jawa Timur. Kalau orang Solo banyak bicara Ya, dipertanyakan. jadi biasanya kita yang sering kabar-kabar. Jadi kalau pas acara gitu ya di mana apa gitu. Ya tetap mendoakan yang terbaik lah. Ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ya kemarin dalam debat Cawapres ya. Tentu kan pasti ada drama-drama ya. Mulai yang pertama sampai yang kemarin terakhir tuh ada drama-drama. Nah, kalau Cak Ipin ini melihat drama yang dilakukan oleh Gibran ini seperti apa ini? Ya, siapapun kan berhak untuk menunjukkan part of the show-nya ya. Tapi kadang-kadang apa yang kita tunjukkan belum tentu masyarakat senang, ataupun ekspektasi orang bisa jadi berbeda melihat gitu. Ada kalau yang suka yang lihat itu sebagai sesuatu hal yang keren gitu. Kalau bahasanya anak sekarang bisa mengulti gitu ya, seorang profesor yang dulu sebelumnya diragukan ketika sebelum hingar-bingar kan debat itu kan apa Prof Mahfud ditempatkan yang itu, terus kemudian itu strategi untuk mengulti juga bisa jadi. Tapi ada yang lihat juga mungkin di sisi yang lain. Tapi bagi saya sebenarnya tetap harus diambil substansi dari pembicaraan itu. Jadi jangan lagi pilpres, kita udah pilpres berkali-kali masa masih terjebak di gimmick-gimmick. Itu part of the show, untuk itu jadi menarik bagi pendukung, bagi agar kita terus kemudian tetap diputar lagi. Tapi yang harapannya jangan dilihat cuman aksinya, tapi kemudian isi yang disampaikan baik oleh Caimin, Prof Mahfud maupun Mas Gibran itu sebenarnya apa sih kepentingannya buat bangsa apa? Ya, memang hampir semua orang tuh melihat ini kan sebagai talk show. Iya. Karena kalau nggak ada yang nonton juga. Orang bosan juga. Iya, jadi memang ya harus ada part of showbiznya juga biar nggak debat itu kemudian jadi boring. Bahkan ada satu pengamat mengatakan ini dari LSI mengatakan ini attack dog dari fungsinya Gibran ini ya, karena sebagai anjing penyerang sebelum diserang dan juga membela temannya kan, membela Pak Prabowo. Tapi harusnya memang ketika sebelum mengatakan kayak contoh mana ya jawabannya Pak Mahfud, cuma Pak Mahfud di situ kan sudah meng-highlight sesuatu kayak contoh beliau sederhana sekali. Saya bangga sebagai orang Madura bahwa sebenarnya kalau ngomong isu tentang apapun ya green development gitu ya dengan segala eksesnya termasuk greenflation, orang Madura itu sudah melakukan green practice itu sejak dulu gitu. Karena mereka melakukan recycling kan, gitu kan. Kan sekarang banyak pengusaha-pengusaha Madura itu yang berkecimpung di besi tua bla bla bla. Itu kan bagian dari ekonomi sirkular yang dimaksud oleh Pak Mahfud gitu. Jadi dan sebenarnya kalaupun Pak Mahfud kemudian mengatakan ini jawabannya juga nggak nyambung juga ya. Itu mungkin meminta Mas Gibran juga melihat kan itu di barisan pendukungnya Mas Gibran kan banyak sekarang yang berkecimpung di bisnis hijau. Kayak contoh, ketika Mas Gibran menanyakan tentang greenflation, coba dilihat orang-orang di sekitar atau masyarakat di sekitar kawasan tambang nikel, apakah terjadi greenflation di sana? Mungkin bisa jadi terjadi. Apa contoh? Mereka dulu dapat air mungkin nggak bayar bersih, tapi karena sekarang mungkin ada ekses, ya wajar ya ekses tambang, terus kemudian mereka sekarang harus membayar sesuatu. Terus contoh wacana Pak Luhut
atau pemerintah ya secara keseluruhan kita semua ingin meningkatkan. Kalau dulu di insentif, sekarang mulai ada disinsentif nih. Kalau nggak mau berubah ke motor listrik, motor bahan bakar minyak, pajaknya mau ditinggikan. Itu kan juga bagian dari ekses daripada ingin bertransisi ke hijau, tapi kemudian membebani masyarakat. Nah itu yang sebenarnya diskusinya harusnya bisa panjang di situ. Ya nggak terjebak di yang receh itu tadi karena lebih fokus ke gimmick-gimmicknya tadi. Itu harapannya. Ya itu memang ada problem ya dalam sistem debat kita ini. Iya. Terutama yang mengajukan pertanyaan itu panelis. Heeh. Jadi seolah-olah visi dan misinya tuh visi misi panelis, Iya. bukan visi. Jadi panelis itu seakan menggiring bahwa idealnya begini. Iya. Atau sebelumnya sebenarnya oke, panelis bisa itu, tapi kemudian mungkin masyarakat ada mekanisme untuk kemudian melakukan voting mana kira-kira isu-isu yang relate sama masyarakat, sehingga masyarakat waktu ngelihat debat itu denger tahu gitu. Wong kadang-kadang masyarakat juga, waduh ini apa lagi gitu. Jadi saya sering sampaikan ke beliau, saya habis debat gitu ke Mas Gibran, Mas thank you nih, aku belajar lagi nih, ternyata ada istilah begini gitu. Ya terus beberapa ke Mas Ganjar. Ke timnya Pak Ganjar, ke timnya Pak Mahfud, saya juga WA gitu ke Mas Gibran gitu. Ya beri masukan lah ya. Bukan masukan. Kalau masukan kan saya juga bukan expert, tapi saya sebagai rakyat biasa, saya punya harapan juga tentang Indonesia gitu. Kayak contoh, kita semua sekarang mendebatkan terkait dengan hilirisasi. Kalau hilirisasi tujuannya menambah nilai tambah, saya sepakat. Tapi kalau di dalam prosesnya itu kemudian terjadi hyper exploitation, hyper exploration gitu ya. Ya itu hilirisasi yang menurut saya social cost, kemudian mungkin disaster cost-nya juga harus dimitigasi. Ya memang semua kalau kita lihat perkembangan bisnis yang bersumber dari mineral ya, minerba, itu kan semuanya mengalami problem ya. Apa artinya bahan-bahan bakar fosil ini kan menjadi bermasalah. Kita kan sempat batu bara kita itu turun di bawah $40. Ketika Eropa ya kan mulai mengurangi penggunaan batu bara karena sudah ketemu minyak itu dan gas. Kemudian juga Korea dan Jepang misalnya. Tinggal kita jual dengan kalori yang rendah pun Cina sama India masih makan itu dengan apa istilahnya itu kalori 3 sampai 4 gitu kan. Sementara kan kalau Jepang, Korea dan Eropa itu kan di atas 6 ya gitu. Nah itu kan harga kita turun. Setelah perang Ukraina naik lagi kan, sekarang tinggi lagi kan gitu. CPU kita juga begitu. Pernah jatuh, sekarang sudah tinggi lagi gitu. Nah, begitu juga kan nikel gitu kan. Sebenarnya kita harus banyak belajar ya dari situasi-situasi dan pengalaman itu. Itu menjadi kita pelajaran buat kita bagaimana memanage ini tadi. Jangan sampai kita mengeksploitasi sebanyak-banyaknya ya, kemudian sudah banyak sekali ekses misalnya jadi oversupply. Gitu. Orang zaman VOC aja ketika mereka ingin mempertahankan harga rempah dunia, itu JP Kun membabat habis daerah-daerah penghasil, disisakan tinggal Ternate, Maluku dan sekitarnya, agar kemudian harga itu tetap bagus. Dan kita harus belajar bahwa sejarahnya energi itu kan dari dulu memang kita ngomong ekonomi itu the science of scarcity gitu, ilmu tentang kelangkaan. Dulu orang energinya minyak paus, maka dulu yang berjaya Inggris, karena di situ dia punya pelayar segala macam, dia ambil paus, terus kemudian sampai ditemukan batu bara. Tapi di dataran Inggris batu bara menurun, panic coal waktu era industrialisasi ternyata di mana-mana ada, sampai juga ditemukan minyak. Nah kemudian sekarang energi baterai. Nah maka kita harus belajar bahwa ternyata energi itu berubah. Maka jangan kemudian didewa-dewakan setiap komoditas ini. Ada national interest, harus dikelola, harus memberikan beneficial ke masyarakat gitu. Tetapi harus juga dilihat ini periodisasinya sampai kapan sih? Karena sekarang aja di beberapa negara Eropa sudah ada yang nyoba
hydrogen fuel. Iya. Ya. Saya baru tadi nonton TV. Ya. Bagaimana pakai tabung itu ya? Iya, Ada 5 fuel. tabung satu mobil. Iya, satu luar mobil biasa, itu luar biasa. itu sudah di-convert jadi hydrogen capsule gitu. Jadi ya kita nggak ngerti seperti apa, tapi apa yang ada harusnya dikelola karena ya ini ibarat kata harta karunnya kita lah. Ya kalau harta karun ibaratnya simpenan, kalau orang deso itu punya sapi itu namanya rojo koyo gitu. Jadi jualnya itu harus tepat momentumnya. Jangan anaknya belum sampai kuliah aja udah kejual gitu lah. Besok kuliah nggak dapat lah, kira-kira gitu. Iya. Jadi menarik, kemarin mungkin Mas sempat nonton saya interview saya dengan Mas Ilham Habibie ya. Oke, itu kan dia bilang sangat salah sekali kalau berpikir kita PSN itu lompat dari periodisasi harus step by step baru kita bikin yang advance. Ya. Advance teknologi. Padahal itu kan bisa. Artinya kan sebenarnya kalau kita punya industri otomotif ya, kita bangun sendiri dengan nikel kita sendiri kita bisa unggul. Iya, jadi satu hal yang kita kenapa kemudian semacam tidak punya kedaulatan dalam hal menentukan pricing apa yang harus kita itu karena knowledge dan teknologinya kita nggak mendevelop itu. Jadi kita selalu ikut global trendnya. Nah begitu kayak contoh begitu memang benar kalau ngeliat data salah satu data mengatakan bahwa mobil listrik sekarang nikel memang masih mendominasi yang nikel cobalt dan tapi kan yang LFP ini juga sudah mulai naik dan itu kan basisnya hanya dari besi. Artinya itu bisa didaur ulang terus jangka hidupnya lebih panjang. Nah kita juga nggak tahu apakah nanti teknologi itu terus kemudian bisa berkembang lagi. Nah maksud saya kalau memang ingin melindungi nikel, ya basis R&D-nya di kita apa tawarannya gitu. Yang lebih teknologi yang lebih advance itu. Jadi kalau negara-negara lain sudah ekonominya sudah knowledge based, harusnya kita juga ke sana. Jadi industrialisasinya itu juga driven by knowledge. Itu yang mungkin jadi PR kita semua ya kan banyak teman-teman pintar-pintar. Mungkin ya kalau kita pikir expertnya kita udah punya ya. Cuman kan sekarang tidak termanfaatkan. Kalau kita bilang tidak dimanfaatkan takut juga kita. Tidak termanfaatkan karena memang kita belum berpikir lebih jauh memanfaatkan teknologi ini kan. Nah, apalagi kita tadi diskusi bagaimana kalau nanti satu biji nuklir itu bisa menjalankan seluruh mesin otomotif. Meskipun tetap ada mazhab bahwa energi terbarukan itu tetap harus safe, yang nggak membahayakan. Nuklir masih dianggap sesuatu yang membahayakan. Jadi ya meskipun semuanya masih possible, makanya itu. Jadi jangan sampai euforianya ini terlalu berlebihan di satu teknologi karena energi ini terus bergeser. Nah, selama ini ya melihat artinya sebagai teman, sebagai kawan kan, dan ya kalau satu partai kader itu udah pasti, tapi kan satu partai kader kan belum tentu juga sering komunikasi. Tapi kan kalau Caipin dengan Gibran kan saya yakin adalah komunikasi. Bagaimana siapa? Memang dia suka bercanda begitu ya? Ya suka bercanda, suka ngirim emot nangis gitu. Enggak, tapi pada prinsipnya saya cuman begini, apapun nanti situasinya gitu, bahwa tetap setiap anak bangsa itu tetap berkewajiban untuk ya bagaimana membangun Indonesianya, bukan membangun kemudian patron pribadi, aku lebih baik dari kamu dan sebagainya. Ya kalau dalam hal bagaimana membangun Indonesia ada yang perlu didiskusikan bahwa kalau langkahmu kayak begini enggak loh, harus begini. Ya itu kan juga terjadi. Saya pun juga nggak kurang sama teman-teman muda di Trenggalek juga dihajar kayak apa, tapi kan saya melihat itu bentuk kecintaan mereka gitu terhadap kotanya, terhadap kinerja saya dan sebagainya. Makanya saya kalau di Instagram selalu posting lapor rakyat gitu. Saya pengen tahu kalau saya ngerapatin ini, kalau ngerencanain ini, responnya masyarakat apa sih, ada masukan atau enggak. Ya itu bagian dari itu. Dan saya sekarang berkawan dengan beliau seperti itu. Kalau sebagai tim pemenangan ya saya akan mati-matian bikin ini dua putaran, Ganjar Pak Mahfud menang begitu. Ya tapi kan secara gagasan ada yang apa yang ditawarkan oleh mereka yang sebenarnya mungkin niatnya bagus, tapi eksekusinya kita harus modif nih, atau kita punya cara yang lebih cepat. Nah itu kan yang sebenarnya pengen kita tunjukkan di konsultasi kali ini gitu. Ya sekarang kan boleh dibilang
beda pilihan. Yang mana tahu nanti Pilpres 2029 bisa bareng-bareng lagi. Kalau itu yang bisa nyeting cuman Bang Zulfan. Kalau Ya. kita ini kan cuman wayang-wayang aja. Ya, semuanya kan kalau kita Dalang-dalangnya kan lebih mudah lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ini kan sekarang begini ya. Seolah-olah saya udah paham betul. Banyak sekali orang keluar dari PDIP sejak 2004. Ada lagi 2009, ya kan? Itu kan PDIP tidak goyah. Ya. Dulu kan serombongan Laksamana Soekardi, Arifin Panegoro, segala macam, Rodi Pianis. Saya enggak. Saya itu sebenarnya enggak pernah keluar dari PDIP. Ya kan? Gitu. Keluar dalam pengertian karena ada masalah enggak. Nah, jadi kalau kita lihat kan PDIP tidak goyah. Ya. Nah, sekarang saya enggak tahu ya, ada yang keluar siapa aja tuh sekarang. Yang rame-rame ini kan Budiman Sujatmiko. Siapa lagi? Bang Ara. Hah? Bang Ara, Marwar Ara ya. Sebelum Ara siapa ya? Banyak lah ya, tapi yang rame kan Ara sama si Budiman. Karena dianggap agak sedikit tokoh nasional lah ya, gitu. Sedikit, nggak banyak juga. Nah, ini bagaimana pengaruhnya di internal di kader-kader PDIP ya? Ya kalau paling nggak akan ada diskusi-diskusi. Ya kalau saya ngerasakan yang di akar rumput, mereka nggak relate sih sama keluar-keluarnya itu karena kan kita fokusnya bukan di politik elitis ya kalau PDI Perjuangan, karena dari dulu kita mau sama siapa, mau dimusuhi semua, mau dibilang rezimnya harus ganti, dikuasai banteng begini-begini. Sekarang orang banteng menguasai itu kalau kemudian punya 50+1 di parlemen gitu loh. Ya kalaupun kita mayoritas gitu ya 23, 27 atau nanti 30, 35 gitu. Tapi kalau kemudian jadi common enemy juga ya jangan dibilang kita yang the ruling. Dan gitu. Itu pernah 99 kan jadi common enemy. Jadi common enemy gitu. Bu Mega nggak jadi presiden. Iya padahal suara terbanyak kan. Jadi ya tapi apapun demi kebaikan bangsa kan ya semuanya bisa didiskusikan, bukan berarti kompromi itu terus kemudian meniadakan ideologi. Jadi kalau teman-teman di bawah ya teman-teman tetap kerja fokus kerakyatan aja gitu. Dan bagi saya prinsip gitu ya, mungkin pribadi atau juga mungkin wakil teman-teman bahwa kita itu bajunya jelas. Kalau merah ya saya mengaku saya merah gitu. Tapi kan yang penting bukan berarti dengan yang lain bermusuhan gitu. Ya kalau kita berlawanan ya kayak kita main bulu tangkis, main bola, kalau nggak ada lawannya juga ya kan nggak seru gitu kan. Ya jadi ya begitu aja gitu. Ya kita warnanya jelas tapi kemudian sama yang lain-lain ya kita tetap berkawan, ya kita tetap saling berargumentasi, saling berdiskusi. Itu aja. Nggak mau jadi kalau oportunis, kalau enak di sini, enak di situ. Karena saya pernah sudah diuji sejarah gitu. Zaman waktu Pilgub itu gimana beratnya, saya berjuang bareng-bareng dulu sama Mas Emil gitu ya, terus tiba-tiba beliau maju sebagai wakil gubernur. Kan kalau di common sense-nya kan kalau beliau jadi, ya saya otomatis jadi bupati gitu. Artinya achieve higher position itu kan ya semua orang mungkin nalurinya pingin gitu. Tapi di satu sisi saya PDI. Nah apa yang kemudian bisa saya lakukan? Saya kan bisa memilih untuk kemudian keluar ikut Mas Emil gitu kan, karena itu lebih menguntungkan kalau dari posisi berbeda. Tapi kan saya tetap menunjukkan bahwa ya sebagai kader partai ya saya tetap memperjuangkan calon saya. Tapi kemudian posisi sekarang kan ya beliau ya wakil gubernur saya. Ya. Jadi komit lah ya. Kalau saya memilih jalan itu sih. Sama seperti saya, ketika saya keluar dari Nasdem. Ya terus terang banyaklah kawan-kawan PDIP, kawan-kawan di Golkar, kawan-kawan di Gerindra, ya semua partai lah mengajak. Saya pikir saya nggak bisa begitu. Jangan sampai saya dinilai keluar dari sini mau masuk sini, enggak. Jadi saya independen. Dan itu penting ya untuk pendidikan politik juga ya. Dan lebih keren dengan unpacking Indonesia daripada ikut partai-partai lain. Ya, kita mau agak sedikit lebih bisa dekat sama semuanya. Dekat sama semua, kita merdeka ya kan. Karena saya udah mengalami
dua partai besar lah kita bilang Iya, ya, iya, PDIP Dan dan Nasdem Nasdem. misalnya, agak sulit juga, tidak bebas tapi tidak bisa terlalu bebas. karena ikatan emosional tetap. Ya, Karena walaupun kalau saya berada di PDIP, saya merasa kebebasan 90%. Nasdem juga 90%. Ya kan? Yang ini yang selalu saya katakan kepada kawan-kawan DPR, jangan kalian ini kalau sudah jadi anggota DPR merasa terkungkung, terjepit. Enggak, ketua umum tuh kepingin kita bebas. Hal-hal yang sensitif, yang strategik itu dibicarakan. yang penting kan tidak mengambil tindakan tanpa koordinasi atau telaah. Kayak contoh saya waktu memutuskan untuk menolak keberadaan tambang emas 12.000 hektar di Kabupaten Trenggalek. Itu izin usaha produksinya udah keluar. Dan saya waktu itu ya karena Pak Sekjen ada acara di di Surabaya. Ya saya temui aja Pak Sekjen, izin yang kayak begini, ini akan merugikan rakyat. Saya mohon maaf kalau katakanlah posisi partai tidak mendukung langkah saya, ya saya lebih baik jadi rakyat biasa aja lah, nggak usah di partai juga, nggak usah jadi bupati gitu kira-kira. Tapi kemudian kurang dari 24 jam sudah Ibu berpesan terus di jalur perjuangan rakyat, tolak itu gitu. Ya sudah gitu. Jadi kan artinya bahwa selama reasoningnya itu benar, saya nggak pernah melihat Ibu Ketua Umum terus senior-senior saya di DPP itu oportunis. Saya kebetulan nggak merasa ada di circle yang kayak begitu. Jadi saya merasa beruntung gitu loh, ada di rumah ini tuh merasa beruntung. Betul. Saya tuh 5 tahun menjadi ya orang menyebutnya juru bicara ya. Walaupun Ibu itu saya tidak konsultasi sama Ibu atau kepada Pak Taufik misalnya, saya bicara aja, paling banyak saya bicara di DPR kan waktu itu. Mungkin waktu masih SMA waktu itu ya. Tahun berapa tuh? 99. 99 ini belum SMA lah, masih 9 tahun orang saya lahir tahun 90, masih belum ngerti apa-apa, cuman lihat di TV aja waktu itu. Masih ingat dulu TV itu masih distempeli gitu, masih iuran tiap bulan. Iya tahun 99 ya, masih 9 tahun masih ya. 9 tahun Saya waktu itu sudah 40 tahun. Jadi bedanya saya tuh 35 tahun ya kita ya ternyata. Gitu. Nah, kalau melihat ini kan yang agak ini ya, agak menjadi perhatian orang gitu. Kok setiap kader PDIP yang keluar gabungnya ke 02 kan? Nah, artinya kalau orang mengatakan ini ada rekayasa atau ini memang ada direncanakan, ya kan? Atau ini memang spontanitas kan gitu. Bagaimana pandangannya? Ya kalau saya bukan masuk di wilayah itulah, itu kan udah wilayah permainan dewa-dewa yang di kayangan gitu. Kira-kira kalau kita ini punokawan yang di bawah ya cuma bisa menjalankan apa yang jadi lakon aja. Dan ya kalau dibilang demokrasi ya oke lah demokrasi. Tapi satu begini, mungkin Bang Zulfan, kita rasanya di setiap rezim, Bung Karno dulu dicaci maki habis dengan gagasan demokrasi terpimpinnya. Pak Harto dicaci maki habis karena rezimnya yang begitu panjang. Sekarang di ujung Pak Jokowi juga dirasakan punya kecenderungan itu setelah isu 3 periode, terus kemudian sekarang putranya maju dan segala macam. Apa jangan-jangan gagasan Bung Karno tentang demokrasi terpimpin itu masih belum selesai atau mungkin disalahartikan. Jadi seakan-akan kepemimpinan itu harus oleh figur patronnya itu adalah person atau mungkin sekelompok orang tertentu gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu diluruskan. Bahkan senior-senior yang sudah menggeluti masalah kebangsaan seperti Bung Zulfan ini harus merumuskan ulang. Dan menurutku apa sebenarnya demokrasinya terpimpin oleh apa gitu. Ya kalau kita bersepakat terpimpin oleh orang, orangnya siapa? Siapa orang yang kemudian bisa benar-benar maksum, terlepas dari dosa, khilaf dan segala macam. Maka harusnya kan kembalinya ya terpimpinnya oleh satu value, supreme value. Kalau Bung Karno kan dulu
demokrasi terpimpin kan dengan nilai sebenarnya kan. Iya, manipul usdek itu. Iya, membangun bangsa, ya kan. Iya, manipul Kemudian usdek itu kemandirian platformnya. kita, manipul usdek ya. Kemudian membangun ekonomi yang mandiri. Ya. Dan memang gini lah, kita kan jangan, menurut saya, satu bangsa ataupun negara itu tidak mungkin terbangun dengan baik tanpa seorang pemimpin yang kuat. Ya kan? Makanya saya terus terang kepada kawan-kawan senior saya, yang terutama mereka yang menyingkirkan Bung Karno, saya katakan kalau Bung Karno itu sampai tahun 80 aja menjadi presiden, Indonesia ini dahsyat. Cina itu nggak ada apa-apanya, Malaysia itu tetap di bawah kita, Korea, Jepang ya, ya paling tidak setara lah kita, ataupun tidak terlalu jauh dengan mereka. Ya tapi kan narasi yang dibangun kan ketika itu kan ya ingin menghentikan demokrasi yang dianggap diktatorshipnya Soekarno ketika itu. Iya, sebenarnya itu yang gini, kalau dalam ilmu sosiologi itu kan ada manifest and latent function. Memang yang diangkat itu adalah seolah-olah Bung Karno diktator segala macam. Sebenarnya framingnya begitu. Framingnya gitu. Sebenarnya ini kan semua di bawah kendali Amerika, negara-negara Barat, supaya mereka bisa karena pada masa Soekarno mereka tidak bisa menguasai sumber daya alam kita, seperti Freeport dan lain-lain. Oleh karena itu mereka ingin kembali masuk ke Indonesia biar liberalisasi bisa jalan. Itu sebenarnya yang mereka inginkan. Dan terbukti kan setelah itu seluruh perusahaan minyak Amerika dan Eropa masuk ke sini lagi setelah Bung Karno. Freeport, kemudian banyak lagi tambang-tambang lain. Anda tahu ya kalau kita jalan itu dari Sumatera, Lampung sampai ke Aceh, itu sudah di mapping oleh Australia itu kita punya emas. Benar. Ya termasuk di Trenggalek itu perusahaannya Australia. Benar kan? Mereka sudah mau mapping semua gitu loh. Nah, pada masa Bung Karno kan nggak bisa. Jadi itu menurut saya bahwa memang, nah ini jangan kita lupakan. Oke, kalaupun kita masih butuh strong leader, berarti gagasan kemudian kepemimpinan itu periodisasinya hanya 2 periode 10 tahun, kurang dong. Saya kira enggak. Yang paling penting kan begini. Makanya kembali lagi konsistensi. Kalau kita punya Ibu Mega kan kembali ke GBHN. Ya konsistensi terhadap konstitusi itu. Kalau sudah disepakati formatnya seperti itu, jangan dirubah-rubah. Makanya saya 3 tahun kita di DPR itu, sebagai anggota MPR bergelut merumuskan bagaimana caranya kita kembali ke GBHN, ya, kembali ke GBHN. Tapi kan setelah kita final merumuskan, Pak Jokowi katanya belum mau karena ini khawatir akan merubah pasal-pasal lain di dalam konstitusi kita. Ada penumpang gelap. Jadi sebenarnya kalau saya ingin cerita sedikit proses 3 periode itu ya. Ilustrasi aja nih supaya kita ini. Saya kan bilang sama Zulkifli Hasan waktu itu, Mas, cepat dong diajukan ke presiden. Ketua Umum Nasdem udah setuju, PDIP sudah setuju, saya yakin Golkar juga setuju udah. Karena yang mimpin kan tim ini Golkar, saya bilang. Sudah setuju bahwa kita bawa ke sidang MPR supaya diketok kita kembali ke GBHN gitu kan. Pak Jokowi nggak mau, dia bilang. Kenapa? Dia takut pasal-pasal lain soal 2 periode, soal nanti persoalan pemilihan langsung, itu nanti berubah lagi kata Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak mau. Jadi kalau saya lihat dari sini kayaknya bukan Pak Jokowi nih awal mulanya muncul 3 periode. Itu kan hasil pertemuan Ketua MPR dengan Pak Jokowi. Ketua MPR Bambang Susatyo keluar ide 3 periode. Disambut oleh Golkar, disambut oleh PAN, disambut oleh PKB juga kan, gitu. Jadi ini kita kan gini ya, maksud saya ya harus fair juga. Kalau itu memang bukan idenya Pak Jokowi, tapi saya tahu lah kenapa Bambang Susatyo waktu itu dianggap ingin mengajukan Pak Jokowi 3 periode misalnya, karena dia mau jadi ketua umum Golkar. Makanya Pak Jokowi langsung keluarkan statement yang menginginkan saya 3 periode itu sama dengan menampar muka saya, menjilat saya, kan gitu Pak Jokowi ngomong. Kaitannya menjelang Munas Golkar gitu, ya kan, gitulah. Jadi
Nah, ini harus sebenarnya kalau ini dibuka ini panjang ini, Ya, tapi ya udahlah diskusi kita hari ini tapi kan ya diskusi kita, saya tadi berbicara masalah kepemimpinan itu karena kan ya rata-rata kan sekarang masyarakat ini kan fanatiknya kepada ya patron-patron ya masih bukan berupa ide apa Pancasila atau ide-ide yang lain terkait dengan ya welfare state atau keadilan sosial atau apa. Kita masih terjebak di patron-patron personal Mas, itu. sekarang kita jangan mimpi lagi ada orang dengan paham Soekarnois. Itu nggak ada lagi sekarang. Walaupun kita merindukan itu. Mengapa? Karena kalau Soekarno dikatakan Soekarnoism, memang ada pikiran dan ajarannya dalam filsafat dan ideologi. Iya kan? Yang setelah itu kan nggak ada lagi. Ya. Soeharto pragmatis. Seterusnya sampai sekarang pragmatis. Bagaimana ada isme? Isme ini kan berkaitan dengan filsafat dan ideologi, pikiran-pikiran yang dalam. Ya. Kan gitu Mas ya. Tidak menjadi isme kalau nggak diyakini dan diamalkan kan gitu. Iya. Nah kalau sekarang kan tidak ada urusan itu. Pokoknya mana yang dilihat, oh ini penting bangun, ini perlu bangun. Ini populer. Ini populer, populis. Ya kan? Populis. Nah, tidak salah juga sih. Iya. Tetapi kalau meninggalkan yang ini kan nggak ada pedomannya gitu loh. Jadi jalannya jadi kemana-mana. Jadi PR-nya buat yang kayak kita ini berarti gimana caranya the supreme value yang ideal, Ya. ide-ide yang agung itu kemudian menjadi populer kan gitu kira-kira. Benar. Nah jadi memang kalau kita lihat ya dalam diskusi kita berdiskusi ini, kita melihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di masa lampau itu kan semua berangkat dari pikiran dan gagasan besar. Misalnya revolusi Prancis itu bukan para praktisi, itu kan pikiran pertama kan Francis Bacon ya, sebagai seorang filosof, pikiran-pikirannya mempengaruhi banyak orang. Atau René Descartes misalnya, bagaimana terjadi revolusi di Amerika, atau Marx lah, Lenin di Rusia, Mao Zedong, itu kan semua pemikir-pemikir hebat. Bung Karno di Indonesia kan gitu. Nah kalau sekarang kan mau gampang, praktis, intrik sana, intrik sini ini. Ya. Nah, jadi menurut saya kita tidak bisa memilih pemimpin atas dasar intrik, atas dasar kepentingan politik sesaat, kan gitu. Tidak kembali kepada prinsip-prinsip dasar ideologi, apalagi konstitusi. Itu Mas. Jadi yang tadi Mas bilang tadi soal periode tadi, sebenarnya saya nggak tahu ya. Saya ketika waktu itu, bagaimana Jokowi 3 periode? Saya bilang kalau memang tidak ada yang lain, memang dia dianggap pantas, ya apa salahnya? Tetapi kan konstitusi tidak memungkinkan. Atau mungkin biar kemudian kita memberikan power yang kuat kepada presiden terpilih itu tetap 10 tahun tapi satu periode aja. Jadi masa jabatan satu Ya, presiden langsung 10 tahun gitu. Bisa juga supaya dia konsentrasinya penuh. Iya, jadi nggak kampanye, nggak apa, nggak takut nanti ini sama partai koalisi nggak didukung lagi atau apa kan gitu. Kalau Filipina kalau nggak salah berapa tahun? 6 tahun ya? 6. 6 kan? Tapi tetap 2 periodisasi ya. Ya tahu ya, 1 atau 2? Hah? Oh Satu periode dia, 6 tahun. Oh 6 tahun. Oke. Nah jadi kita mungkin saya setuju tuh. Kita Bisa 8 berubah atau konstitusi, 10 tahun. 10 lah kita ambil. Ya. 10 tapi 1 periode. 10 1 periode, sehingga dia konsentrasinya sekali aja. Iya sekali dan powerful. Kalau enggak kan repot. Iya. Dia 5 tahun, tahun ke-4, 5 udah fokus bisa. kampanye lagi. Nanti di sini gitu lagi. Jadi kerjanya efektif itu hanya 6 tahun. Iya kan? Kenapa enggak kita bikin aja 10 tahun? Iya. Ide bagus juga tuh, menarik ini. Waduh, Bupati ini ngeri juga kadang-kadang idenya. Nah ini saya nggak tahu ya apa dampaknya ya. Terutama tentu bagi paslon. Kita kan nggak bisa bicara paslon lain. Ini kan tentu paslon 3, nomor 3 ya, Pak Mas Ganjar Mahfud. Dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden, menteri, kepala daerah semuanya ini boleh melakukan kampanye. Nah ini dampaknya apa kira-kira? Karena saya juga selaku subjek dan juga objek di situ ya. Jadi artinya kan saya juga pelaku. Tapi kan begini, kampanyenya sebagai apa? Karena kalau saya kan jelas bahwa saya juga punya status sebagai ketua DPC. Iya. Nah, jadi di bawah saya sebagai ketua DPC. Bahkan begini, agar demi kehati-hatian saja,
istri saya itu juga nyalek sekarang Bang, DPR RI Iya. dari PDI Perjuangan di dapil 7. Istri saya keliling, saya tuh nggak pernah nemenin ikut kampanye mempromosikan, bahkan kalau dilihat di banner Lagi baliho, jangan-jangan dia lebih populer dari kita kan? iya, ya, banner baliho aja juga nggak pernah ada embel-embel bojone Bupati Ngalek atau apa gitu, karena saya di PDI kan juga ada aturan bahwa kalau kita selevel nggak boleh, terus kemudian harus jenjangnya harus di beda level karena untuk menghilangkan semacam apa ya, konflik kepentingan dan sebagainya. Dan saya juga pengen kalau memang kamu berkarir gitu, ya kamu harus dikenal sebagai dirimu sendiri, bukan embel-embelmu sebagai yang lain-lain. Dan kebetulan dia memang itu tadi lebih populer, followersnya lebih banyak dari saya. Jadi kalau ada yang ngomong nanti, oh ya, itu gampang ya karena itu istrinya bupati. Lu dia sebelum nikah sama saya dia udah apa namanya, udah artis duluan, udah model duluan, udah followersnya lebih banyak dari saya, dan dia aktif keliling pemberdayaan UMKM perempuan se-Indonesia gitu. Ya jadi kalau saya di praktek yang saya jalani ya saya begitu, dan saya pun kalau masalah posting gitu ya untuk dukungan untuk apa itu ya saya pilih hari Sabtu, hari Minggu yang memang itu dikategorisasikan sebagai di luar hari kerja. Sehingga Cuti tidak perlu cuti kan Sabtu ya Minggu nggak kan? perlu. Cuti hanya boleh 1 minggu sekali, satu minggu sekali di satu hari. Ya kayak besok mungkin saya akan cuti di tanggal 8 karena Bu Mega, Pak Ganjar akan ada kampanye akbar, jadwalnya di Banyuwangi, kita semua datang. Jadi kita komplek Tanggal berapa? tanggal 8. Oh, kalau tanggal 10 yang terakhir di mana? Di Jawa Tengah nanti, di Semarang, di Semarang. Yang Di ada apa Semarang. tuh? Slang. Slang. Waduh, Kita ada dahsyat slang. juga nih ya. Kita bisa hadir juga tuh. Ada slang sana. Tinggal pilih aja itu. Di JIS ada Ceylon Seven, ya 01, 02 Dewa, ya 03 di Dewa Semarang. itu ini ya. Di GBK. Siapa? Dani. Dani. Sama Dani sama siapa? Dulu kan ada si itu tuh. Si Lasso siapa? Hari Lasso nggak lagi. Nggak ada ya. Hari Lasso sakit dia, kasihan. Nah, sekarang nih kita kan coba agak turun sedikit nih. Tensi kita turun sedikit nih ya. Jangan sampai kita nih, ini bupati kok ngomong nasional terus nih. Bagaimana daerahnya kan gitu. Nah, saya nggak tahu ya potensi dari Kabupaten Trenggalek ini. Kan setiap daerah itu kan ada potensi ekonomi, ya, sosial, budaya dan macam-macam. Nah, mungkin supaya masyarakat itu tahu ya apa sih potensi di Kabupaten Trenggalek ini. Ya. Mungkin kalau potensi orang bisa ngelihat dari berbagai sisi, tapi saya sekarang lebih pengen menajamkan apa yang kemudian kita pilih untuk kemudian itu jadi jalan kemajuan untuk kita. Jadi kalau ngomong potensi tadi saya udah nukil di dalamnya aja ada emas luasannya 12.000 hektar, belum yang tapi belum diobservasi, belum diada. Sudah eksplorasi. Ada berapa cadangan tuh? Itu datanya yang kita sampai sekarang nggak pernah dapat, tapi karena itu kan harus disurvei. Ya, karena yang saya tahu, tapi di situ ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada kawasan kars, ada kawasan pertanian dan lain sebagainya. Maka saya selalu ngomong ke teman-teman bahwa natural resources itu ternyata nggak harus dieksplorasi, nggak harus dieksploitasi, tapi bisa dengan cara dimonetisasi. Misalnya? Memonetisasinya seperti apa? Contoh, you punya hutan. Apa harus kemudian kalau dapat duit itu ditebang pohonnya? Kan kita masih bisa di bawah tegaannya. Nah, akhirnya ada yang menanam jahe, kunyit dan segala macam. Terus kemudian ada BUMDes. Sekarang ada kerja dengan salah satu corporate perusahaan jamu besar di Indonesia lah. Mereka kirim ke situ. Itu kan jadi ekonomi tanpa harus merusak lingkungan. Gitu. Jadi sekarang pilihannya adalah gimana ekonomi dan ekologi itu bisa jalan bareng-bareng. Contoh, karena kalau kita lihat dari struktur struktur pekerjaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek, hampir 60% itu mereka kerjanya di sektor pertanian, kemudian di sektor perdagangan dan industri, yang which is yang didagangkan dan industrinya itu adalah hilirisasi atau turunan dari produk-produk pertaniannya itu. Pertanian itu pertanian potensi apa, bukan potensi core-nya apa ya pertanian?
kalau tanaman pangan kita nggak besar, kita Iya. memang nggak shortage, tapi kita juga bukan lumbung karena hanya 30% kawasan kita yang datar, dan membuka kawasan pertanian di lahan hutan Iya. itu juga beresiko terhadap lingkungan dan bencana. Jadi yang malah banyak itu produk kehutanan dan perkebunannya, seperti kayak contoh cengkeh, kemudian durian, kemudian coklat, kakao, kopi. Karena di zaman Belanda dulu kita juga masih punya, Ada daerah sejuk di sana rumahnya. Ada ya daerah ada tinggi. sekitar 1.200 mdpl. Kalau yang kopi ada yang 900 mdpl. Nah, jadi itu yang sekarang pilihan-pilihan itu yang mau kita ambil sekarang. Dan statistik membuktikan bahwa kita kan sempat pasca COVID tingkat pengangguran terbuka kita naik tuh dari 3 jadi 5. Sekarang udah turun ke 4, sekian. Dan itu sektor salah satu penyumbangnya 3 besarnya ada sektor pertanian. Jadi ada tambahan dari year on year itu 18.010 orang petani baru ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi itu berita yang bagus di saat tren dunia itu bahwa orang yang mau bekerja di sektor pertanian itu makin lama makin turun. Bahkan diprediksi oleh Bappenas di tahun 2050 atau berapa itu udah nggak ada petani lagi kalau lajunya seperti sekarang. Tapi di Trenggalek kita masih ada yang seperti itu. Nah, sekarang kan berarti PR-nya gimana mereka yang smallholders itu kemudian yang punya lahan kecil-kecil. Itu tadi jadi survei makmur. BPS ya? Ya, survei BPS. Rilis terakhir ini. Iya. Nah, ini ya kita tidak menyalahkan BPS ya. Itu kan survei, tren ya. Hasil sensus juga, sensus pertanian kan kemarin terakhir. Nah, ini kan menurut saya ada sesuatu yang salah. Kita negara agraris dengan tanah yang luas, kok bisa petani kita menurun kan gitu. Padahal betapa banyak negara di Eropa itu justru yang menentukan ekonominya itu petani, peternak misalnya. Petani termasuk peternak di dalamnya. Bahkan terus terang aja pemilu-pemilu itu banyak ditentukan oleh para petani. Ya kan? Saya lihat tuh di Belanda itu misalnya saya jalan sebelum pemilu. Karena ada pembatasan dari pemerintah terhadap produksi sapi terutama ya, peternak. Makanya petani semua sepanjang jalan itu kan, kalau di Eropa tuh kan sepanjang jalan ternaknya tuh kan antar negara tuh kan di pinggir jalan tuh. Mereka pasang bendera terbalik sebagai bentuk protes. Gitu loh, protes. Dan kemudian pada saat pemilu mereka tidak milih pemerintah ini, partai ini lagi kan, milih partai karena parlementer kan. Karena dirasakan kebijakannya nggak komplain sama mereka. Dan mereka pilih satu orang yang sangat ekstrim, Wilder apa namanya itu. Ekstrim. Yang awal-awal dibilang dia anti-Islam banget itu Wilder. Walaupun tidak seperti itu sebenarnya. Dalam pikiran dia, Islam itu semuanya radikal seperti ISIS. Setelah dijelaskan, enggak, itu bagian kecil. Sangat kecil itu yang radikal-radikal seperti itu. Islam yang lain moderat. Baru dia bisa sekarang agak berubah pikiran ya. Walaupun terlambat lah ya. Orang takut juga gitu. Nah, jadi maksud saya begitu. Justru petani ini, peternak ini kan harus satu kekuatan. Cuman kan kita ini, itulah tadi. Kita mau meninggalkan pertanian, kita mau lompat ke industri dan teknologi, ini juga nggak kejadian, ini sudah jadi korban. Kan betul ya, Mas? Begitu kalau kita rasakan, wah kita mau buka kawasan industri banyak-banyak. Industri apa? Saya ingat satu di Sumatera Utara bikin kawasan industri yang luar biasa, berapa triliun uang habis, nggak ada apa-apa sampai sekarang, mati aja. Inilah saya kira lahan pertaniannya udah berkurang. Memang semuanya harus dipikir matang-matang, Mas. Makanya kayak contoh sekarang kita di Trenggalek sedang memulai pertanian skala kecil itu gimana kemudian berkumpul di badan usaha milik petani. Kita perdanya udah ada. Nah, sekarang kita sedang bikin demplot-demplotnya. Kemarin kita lebih fokus untuk mengurangi beban petani. Jadi alih-alih kita itu kemudian memberikan subsidi pupuk ke mereka yang kemudian itu juga bebannya ke APBD juga gede. Terus kemudian di Trenggalek tetap nggak bisa cukup karena yang boleh disubsidi pupuk itu hanya tanaman pangan dan komoditas tertentu seperti tebu dan segala macam. Sedangkan tanaman-tanaman kehutanan, lahan hutan kita tuh lebih gede 60 hektar dan itu mayoritas 60% dan itu mayoritas ekonomi rakyat juga ada di situ. Jadi rebutan pupuknya ini antara petani pangan dengan petani yang ada di hutan dan segala macam itu. Nah, maka kemudian kemarin kita programnya gimana caranya mereka bisa mandiri pupuk, bisa mandiri pestisida. Nah sekarang kalau sudah cost-nya bisa ditekan, kayak dulu
sulit air, kalau belum ada embung, belum ada saluran irigasi yang proper, dia bikin sumur masih pakai solar, costly, di-convert ke listrik. Sekarang kan sudah ada pompa hidram atau solar panel, udah nggak bayar lagi. Jadi kita fokus gimana nekan biayanya petani. Karena kalau ngomong pangan, kalau kita mau jual harga mahal nggak mungkin, inflasi. Nah, sedangkan biaya produksinya terus naik ini, pupuknya susah, bla bla bla. Nah, akhirnya setelah seperti itu, sekarang kalau sudah ketemu caranya murah, ya yang selanjutnya gimana berbisnis bareng ini yang kecil-kecil ini. Nah, ini yang sekarang kita lagi kerjakan di Trenggalek. Besok tanggal 7 kita mau launching itu pertanian rendah karbon, tapi tinggi produktivitas gitu, dan melibatkan anak-anak muda. Tapi kan yang utama itu kan kita sayang sama rakyat kita. Iya. Itu iya, intinya iya, itu. Iya, Kalau kita sayang sama rakyat, bupati terutama yang langsung berkomunikasi dengan rakyat, anggota DPRD tingkat 2 yang dekat sama rakyat, itu yang paling penting itu sayang dulu. Kalau sayang pasti kita pikirkan apapun Gimana kebutuhan caranya, mereka untuk menjaga supaya mereka tetap sukses, sehat, kan gitu. Kalau nggak ada rasa sayang itu, apapun yang dikasihkan mereka nggak bakal jalan. Ini yang saya lihat itu hati itu penting lah dalam kita berkomunikasi dengan manusia. Ya. Jadi jangan kita kembali lagi, kan kita udah tahu lah. Kita 32 tahun pada masa Orde Baru. Pembangunan fisik di mana-mana, tapi pembangunan manusianya terbengkalai kan gitu. Nah, ini menurut saya membuat kita menjadi lemah gitu, Mas. Konsep itu luar biasa. Mudah-mudahan ya pikiran-pikiran seperti ini banyak di kalangan para kepala daerah, terutama para bupati. Nah, yang paling penting landing, karena itu implement something yang kita omongin itu yang emang challenge-nya di situ. Iya, kalau kita nggak bangun itu, ya artinya ada satu kepuasan kan. Tapi saya bersyukur bisa ngomongnya di sini. Jadi masyarakat saya kan dengar. Jadi satu, ini juga jadi kontrak politik saya. Tapi kedua, masyarakat yang setuju harapannya itu juga dukung dong gitu. Iya dong. Jadi pikiran-pikiran seperti ini kan harus terus dikembangkan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama para pengambil keputusan, decision making kita kan, supaya mereka tuh tahu arah strategi jadi bupati itu apa sih. Kadang-kadang kan orang, saya mau jadi bupati, ya mau ngapain, kan itu dulu. Kalau semua orang kan mau jadi presiden tuh ngapain sih kamu? Mau jadi, kalau menteri oke lah tuh pejabat, jabatan-jabatan teknokratis. Iya. Tapi kalau bicara presiden, bupati, gubernur itu kan harus jelas, saya mau apa nih? Karena you lead itu yang paling penting ya. Dan saya kira Cak Ipin itu sudah menemukan itu. Tinggal mungkin terus meningkat ya. Mudah-mudahan bisa lebih luas lagi. Ya pokoknya dimentori terus Bung Zulfan ya, nanti meningkat lah. Ya kita kan nanti main-main ke sana ya. Nah, kita udah 1 jam ada nih. 55 menit. Nah, 5 menit lagi nih. Ini biasanya terakhir pertanyaannya agak serem ini. Ya, kita masuk begini. Bukan pertanyaan sebenarnya. Ini kan sebagai bupati pasti merasakan. Ada mobilisasi-mobilisasi kepala desa, ya kan, pejabat-pejabat di desa yang termanfaatkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik, misalnya apakah mendukung calon sana, calon sini, itu kan ada. Dan ini pasti kan terus terang aja sebagai bupati PDIP misalnya, ya. Kemudian mungkin sebelum ada rencana Pilpres ini merasa nyaman. Bahkan menurut saya sebelum Gibran menjadi cawapres itu masih solid gitu kan. Tetapi dengan sekarang Pak Jokowi dilihat ke sana, ini kan ada riak gelombang kan di kepala desa nih. Ya, saya mungkin bersyukurnya ada di Kabupaten Trenggalek yang dalam tanda kutip mungkin secara basis kantong suara itu secara nasional persentasenya mungkin kecil, karena kita DPT mungkin sekitar hanya 500.000. Jadi kalau ngomong tekanan atau pressure baik mulai dari tingkat kepala daerah sampai ke kepala desa, mungkin ya dalam tanda kutip faktor yang diabaikan lah, karena fokus ke situ juga nggak nambahin suara banyak-banyak gitu. Jadi kalau sekarang saya cuma bilang ke ke semua gitu ya yang tanya masalah situasi, kamu udah kerja sebagai kepala desa baik, kamu yang PNS kerja baik, itu sudah politikmu itu begitu. Iya. Karena kalau kerjamu nggak baik, nggak apa, ya itu akan merunyam situasi politik, dicari salahnya lah apa. Jadi udah kerja semuanya baik, cintai rakyat dan segala macam,
udah yang kerja untuk apa namanya, untuk kampanye, untuk apa kan sudah ada jalannya Kepala desa masing-masing boleh gitu. kampanye nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh Nggak kan? boleh. Sampai bupati wali Nggak kota boleh. aja kan? Bupati wali kota. Mungkin kita sampai sudah ke ujung ini ya. Apa? Conclusion. Ya, conclusionnya bagaimana nih? Yang paling penting orang mau tahu soliditas di Jawa Timur ya, mungkin bisa. Pasti ada konsolidasi ya. Untuk Mas Ganjar ini Ya kita kuat. masih yakin Jawa Tengah, Jawa Timur masih jadi penopang untuk ya kalau harapan satu putaran di Ganjar berat minimal dua putaran kedua kita lolos dari Jawa Timur dan Jawa Tengah itu. Jadi kalau 2 putaran itu yakin ya 02 sama 03 ya. Ya kalau ngelihat Kalau survei kan bilang kalau 2 putaran 02 01 kan. masih yakin lah. Bismillah. Ya kita kerja keras. Kalau saya sih kalau betul, saya yakinnya 1 putaran, tapi mana tahu. Ya kan? Situasi berkata lain. Pasti kalau putaran kedua saya yakin 02, 03. Gitu loh. Itu logiknya ya. Logiknya. Apalagi kan sekarang orang makin takut sama 01 ini. Ada di belakangnya Ba'asir, ya kan? Ada di belakangnya FPI, ada di belakangnya lagi HTI, ada lagi di belakangnya kelompok-kelompok radikal yang lain. Orang kan makin takut nih, ya kan? Dari dulu sudah saya bilang bahwa si malakama buat Anies Baswedan, kalau dia jadi presiden, dia menghadapi problem kelompok-kelompok radikal itu sendiri. Nah, ini bisa kacau, anarkisme di mana-mana kan gitu. Nah, jadi bisa jadi kosong. Itu analisanya Bung Sulvan aja, saya nggak mau ngomentarin. Ya memang ini kan penjelasan saya, kekhawatiran saya kan boleh ya. Ya boleh, gitu. boleh. Sebagai warga bangsa boleh lah. Iyalah. Mungkin kita sudah sampai 1 jam Terima lebih kasih, ini. teman-teman. Saya minta ada closing statement dari Cak Ipin ya. Silakan. Ipin. Ya kalau saya pertama ucapkan terima kasih bisa sharing di sini, dan yang selanjutnya saya selalu ngomong di mana-mana, sudahlah kita ini bersyukur kalau Indonesia masih banyak kurangnya. Berarti saya, teman-teman yang lain itu masih banyak punya kesempatan untuk melakukan perbaikan, dan di situ mungkin letak pengabdian kita, perjuangan kita sebagai pahlawan-pahlawan Indonesia selanjutnya. Jadi tetap semangat teman-teman sekalian, nggak usah kegocek kanan kiri. Ya jalani apa yang kamu yakini sebagai satu values. Ya. Gitu. Dalam bahasa umumnya kan kita tidak usah terlalu euforia. Ya. Tapi kok dalam Al-Quran iza dzahara nasrullahi wal fath, ya kan? Nah, kalian menang tapi jangan bersukaria, beristighfar. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas. Terima Insya Allah kasih. kita ketemu lagi. Paling tidak kami datang ke Trenggalek harus ya. dilihat nanti. Iya dong. Ya. Yang diceritain tadi beneran apa cuman omon-omon ini? Sorry ya. Enggak lah. Kalau saya yakin lah pasti ini beneran. Gitu loh. Nggak mungkin. Ngapain lagi zaman sekarang kita ngomong-omon kan. Masuk medsos bahaya kita ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.